Dalam kondisi perang yang tiada henti, Raja Cina dan para bangsawan terus-menerus terancam dibunuh. Untuk bertahan dari keadaan itu, mereka menciptakan pendekar bayangan untuk bertahan diri. Salah satu pendekar bayangan itu bernama Jingzhou. Menteri kerajaan Pei yang bernama Lu Yan melapor kepada Raja Pei yang bernama Zheng bahwa Jiyu yang tengah dipalsukan oleh Jingzhou telah mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Nan. Raja Zheng tentu kesal mendengar hal itu karena dirinya tidak ingin bermasalah dengan kerajaan sekutunya itu. Jingzhou tetap pada pendiriannya bahwa ia ingin melakukan duel 1 lawan 1 melawan Jenderal Yang Chang dari kerajaan Nan demi mendapatkan kembali kota Jing yang telah lama direbut. Mendengar hal itu, Raja Zheng ingin menghukum Jingzhou, namun ia tak bisa melakukannya, mengingat Jingzhou merupakan jenderal besar di kerajaannya yang telah membuatnya menjadi raja, serta adiknya yang bernama Qingping menjadi tuan putri kerajaan Pei. Namun sebagai gantinya, Raja Zheng menyuruh Jingzhou agar memainkan musik kecapi bersama istrinya yang bernama Xiao Ai. Akan tetapi Xiao Ai tak mau memainkan musik sebelum kota Jing dapat direbut kembali. Ia mengaku telah bersumpah kepada dewa akan memotong tangannya jika sampai memainkan musik sebelum kota Jing direbut kembali. Walau begitu, Raja Zheng tetap menyuruhnya untuk memainkan musik kecapi. Dan setelah Xiao Ai memainkan kecapi, ia segera mengambil belati untuk memotong tangannya sebagai hukuman atas sumpahnya itu. Jingzhou yang melihat hal itu langsung mencegahnya. Lalu Jingzhou menggantikan hukuman Xiao Ai dengan memotong rambutnya. Setelah itu Jingzhou izin pergi bersama Xiao Ai kepada Raja Zheng. Raja Zheng tak ingin berdiam diri dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Jingzhou. Untuk itu ia memerintahkan kepada Lu Yan agar menyampaikan permintaannya kepada kerajaan Nan, bahwa ia ingin menjodohkan Qingping dengan anak Jenderal Yang Chang yang bernama Yang Ping, agar kerajaan Pei tidak bentrok dengan kerajaan Nan. Sementara Xiao Ai mengajak Jingzhou untuk kembali ke ruang persembunyian bawah tanah seperti biasanya. Setibanya di sana, Ziyu yang merupakan jenderal asli segera memberikan luka dada kepada Jingzhou agar mirip dengan dirinya. Sudah 20 tahun Jingzhou dilatih Ziyu di ruang bawah tanah itu agar selalu bisa berakting menjadi dirinya ketika berada di lingkungan kerajaan Pei, dan juga sebagai upaya agar bisa merebut kembali kota Jing. Ziyu menuturkan kepada Jingzhou bahwa dulu yang memilihnya agar menjadi pendekar bayangannya adalah pamannya, dimana saat itu setelah peperangan besar, paman Ziyu menemukan Jingzhou yang masih bocil terlantar dan berpisah dengan ibunya di kota Jing. Lalu paman Ziyu yang tak tega melihat Jingzhou sebatang kara miskin itu akhirnya memutuskan untuk merawatnya. Ziyu menjelaskan bahwa jika Jingzhou telah berhasil membunuh Yang, ia akan merelakannya untuk pulang menemui ibunya di kota Jing. Sambil melihat Xiao Ai yang mulai memberikan perban ke dada Jingzhou, sampai saat ini Ziyu masih tak menyangka mendiang pamannya dulu benar-benar telah memilihkan orang yang memiliki wajah yang mirip dengan dirinya sebagai bayangannya. Sehingga keseharian Jingzhou didesain Ziyu agar terbiasa dekat dengan Xiao Ai sebagai istrinya. Sehingga saat di lingkungan kerajaan, akting Jingzhou tidak ketahuan jika tengah memalsukan identitas Ziyu. Sehabis berlatih jurus bela diri, Xiao Ai kerap kali mengajak Jingzhou untuk bermain kecapi bersama. Dan saat malam harinya, Jingzhou bersama Xiao Ai kembali ke lingkungan kerajaan untuk tidur di ruang yang terpisah ketika para pengawal sudah tak melihat. Ziyu juga tentu selalu memantau pergerakan istrinya agar tidak sampai terlewat batas. Keesokan paginya, Jingzhou memutuskan untuk hadir di acara rapat besar di Aula Besar Pei untuk kembali meminta kepada Raja Zheng agar memberikan hukuman kepada dirinya karena telah menantang duel Jenderal Yang Chang. Xiao Ai memberikan obat salep kepada Jingzhou untuk berjaga-jaga jika luka palsu di dadanya kambuh perih. Jingzhou jadi merasa terharu dengan perlakuan Xiao Ai itu. Jingzhou mengaku dirinya mulai takut akan kesendirian karena selama 20 tahun belum pernah bertemu dengan ibunya. Mendengar hal itu, hati Xiao Ai jadi luluh dan langsung mengelus rambut Jingzhou. Jingzhou langsung membalas belas kasihan Xiao Ai itu dengan langsung memeluknya. Xiao Ai tentu jadi langsung terkejut, kemudian segera menyuruh Jingzhou untuk pergi ke Aula Besar Pei. Dan setelah hadir di sana, Jingzhou langsung menyela rapat yang tengah diadakan lalu meminta kepada Raja Zheng agar menghukum penggal kepala kepada dirinya. Tentu hal itu menghebohkan para menteri kerajaan Pei yang hadir. Walaupun Raja Zheng marah kepada Jingzhou, namun ia tentu tak akan menghukum mati Jingzhou mengetahui telah banyak jasa besarnya yang telah ia lakukan selama ini untuk berperang mempertahankan kerajaan Pei. Namun sebagai gantinya, Raja Zheng memutuskan untuk mengambil wewenang Jingzhou sebagai jenderal kerajaan Pei. Raja Zheng segera menyuruh beberapa pengawalnya untuk menyopot baju zirah perang serta pedang Jingzhou. Jingzhou berterima kasih kepada Raja Zheng karena masih berbelas kasihan kepadanya, kemudian ia segera beranjak pergi. Namun sebelum pergi, Raja Zheng ingin memberikan sebuah obat salep dan mengoleskannya ke luka dada Jingzhou. Jingzhou tentu tak keberatan dengan hal itu dan segera membuka bajunya.
Saat Raja Zheng mulai mengoleskan obat salepnya, dirinya agak terkejut mengetahui luka dada Jingzhou itu masih terlihat baru. Jingzhou langsung beralibi bahwa luka lama di dadanya akibat pernah duel melawan Yang Chang memang sudah sembuh. Namun dirinya sengaja membuat luka dada lagi sebagai pengingat untuk malu atas kekalahannya melawan Yang Chang. Ia yang kini sudah tak menjadi seorang jenderal kerajaan Bei memutuskan untuk tetap akan berduel melawan jenderal Yang Chang demi mendapatkan kembali kota Jing milik kerajaan Bei. King Bing menyayangkan keputusan kakaknya yang menyabet jabatan Jenderal Jingzhou. Padahal Jingzhou telah banyak berjasa kepada kerajaan Bei. Terlebih keputusan Jingzhou untuk berduel melawan Yang Chang malah lebih tegas daripada kakaknya yang selalu mengambil jalur diplomasi kepada kerajaan Nan, sehingga kota Jing tak pernah direbut kembali. King Bing mengetahui betul bahwa kakaknya itu tak berani melawan kerajaan Nan hanya karena tak ingin tahta rajanya itu hilang. Sebelum hari pertarungan duel melawan Yang Chang, Jingzhou kembali dilatih di ruang persembunyian di atas permukaan gambar Tai Chi. Xiao Ai mengingatkan kepada Jingzhou bahwa jenderal yang akan ia lawan merupakan seorang jenderal yang dikenal sebagai legenda tombak pedang yang dapat mengalahkan musuhnya dalam 3 ronde. Konon Yang Chang dilatih dengan pedang berbobot 40 kg oleh seorang empu di bawah cahaya rembulan dengan menumbalkan nyawa 100 orang kepada dewa pedang. Saat berlatih itu, Jingzhou yang memegang senjata payung berkali-kali dikalahkan Ziyu yang bersenjatakan kayu. Ziyu kecewa kepada Jingzhou karena tampak ia tak bisa fokus untuk berlatih. Sementara itu, Menteri Luyan melapor kepada Raja Zheng bahwa pihak kerajaan Nan telah menyetujui jika King Bing dijodohkan dengan Yang Bing. Namun sayangnya Yang Bing mau menerima tawaran itu asalkan King Bing mau dijadikan selirnya bukan sebagai istrinya. Dan sebagai penerimaan tawaran itu, Yang Bing memberikan belati pribadinya. Mendengar hasil negosiasi itu, seorang jenderal perang kerajaan Bei yang lain yang bernama Tianzhan tentu menolak keras akan hal itu. Karena niat menjadikan King Bing sebagai selir Yang Bing merupakan sebuah penghinaan besar bagi kerajaan Bei. Untuk itu, Tianzhan ingin diberikan 30.000 pasukan agar dirinya bisa membuat kerajaan Nan bersimbah darah. Sekali lagi, gerilya perlawanan terhadap kerajaan Nan jadi membuat marah besar Raja Zheng. Untuk itu, Raja Zheng menyopot pangkat Jenderal Tianzhan sekalian. Tianzhan sama sekali tak mengapa dengan hal itu dan ia langsung melepas baju zirahnya sendiri. Setelah itu, Tianzhan segera beranjak pergi untuk menjadi rakyat biasa. Saat pergi itu, Tianzhan bergumam bahwa Raja Zheng merupakan badut penakut yang tak berani menghadapi kerajaan Nan. Mendengar hal itu, Raja Zheng jadi benar-benar marah kemudian segera memanah Tianzhan. Panahnya yang meleset itu langsung diambil Tianzhan dan langsung menusukkannya ke dadanya sebagai simbol bahwa dirinya bukanlah seorang pecundang. Lalu saat Raja Zheng akan menarik busur panahnya kembali, King Bing langsung menghadangnya. Dengan menurunkan egonya, King Bing menuturkan bahwa dirinya akan mau dijadikan selir Yang Bing demi kebaikan hubungan kerajaan Bei dengan kerajaan Nan. Kabar mengenai pemecatan 2 jenderal Bei yakni Jingzhou dan Tianzhan telah didengar oleh Yang Chang. Ia yang tengah melatih Yang Bing menyuruhnya untuk tetap berjaga di benteng kerajaan. Sementara Jingzhou kembali dilatih oleh Ziyu. Xiao Ai memberikan masukan agar kali ini Jingzhou menggunakan gerakan feminim sebagai simbol yin untuk melawan gerakan ganas tembak pedang milik Yang Chang. Ziyu kagum dengan ide Xiao Ai itu karena selama ini ia tak pernah terpikirkan mengenai hal itu. Ziyu pun kemudian menyuruh Jingzhou agar melekatkan dirinya kepada Xiao Ai agar cepat memahami gerakan feminim itu. Dan benar saja, ternyata gerakan yin milik Xiao Ai itu mampu mementalkan sabetan serangan Ziyu. Dengan ini Ziyu sudah yakin bahwa dengan jurus yin itu Jingzhou akan dapat mengalahkan Yang Chang. Lalu Ziyu pun segera menyuruh Jingzhou untuk mulai bersiap mengumpulkan 100 orang tahanan di hutan terpencil untuk diajak mengkudeta kota Jing. Jingzhou mengerti, kemudian ia segera membunyikan seruling di hutan itu sebagai kode pemanggilan kepada mereka. Tak disangka suara kode seruling itu ternyata malah diketahui oleh Tianzhan duluan. Untuk itu akhirnya Jingzhou mempercayakan kepada Tianzhan agar mengatur para tahanan di hutan itu untuk diajari jurus payung pedang. Namun sebelum itu Jingzhou menyarankan kepada Tianzhan agar menemui Jiyu yang asli dulu. Mendengar hal itu tentu Tianzhan terkejut karena ternyata selama ini Jiyu yang asli berada di ruang bawah tanah. Tianzhan pun tentu langsung memberikan hormat kepada senior jenderal kerajaan Bei itu. Tianzhan heran kenapa Ziyu masih bersembunyi padahal ia memiliki potensi untuk bisa menjadi Raja Bei. Mengenai perihal itu, Ziyu menuturkan bahwa ia memang berencana untuk mengkudeta tata Raja Zheng. Tentunya setelah Tianzhan membantu Jingzhou untuk menaklukkan kota Jing lagi. Tianzhan bisa mengerti, kemudian ia segera pamit untuk segera melatih para tahanan di hutan terpencil.
Dan di malam harinya, Jingzhou berpamitan kepada Xiao Ai karena malam itu sepertinya akan menjadi malam terakhir bagi dirinya. Karena Jingzhou merasa esok hari ia tak akan bisa menang melawan Yang Chang meskipun telah belajar jurus feminim dari Xiao Ai. Lalu Xiao Ai jadi ingin tahu mengapa Jingzhou selalu patuh kepada Xiu dan tak segera melarikan diri saja dari dulu untuk bertemu ibunya. Jingzhou mengaku semenjak melihat Xiao Ai ia merasa tak mengapa menjadi pendekar bayangan Jiyu. Setelah itu, Jingzhou segera menuju ke ruang kamarnya untuk tidur seperti biasanya. Di malam itu, Xiao Ai jadi benar-benar merasa iba serta luluh atas ucapan Jingzhou barusan. Untuk itu, Xiao Ai akhirnya secara diam-diam masuk ke kamar Jingzhou untuk menyerahkan mahkota harga dirinya. Ziyu yang mengetahui hal itu lewat mengintip benar-benar dibuat naik pitam. Ia benar-benar tak menyangka istrinya akan tega menyelingkuhinya. Dan keesokan harinya dengan membawa perahu geladak, Jingzhou segera memasuki benteng kerajaan Nan untuk menantang duel Yang Chang. Jingzhou membohongi Yang Chang bahwa dirinya yang sudah dipecat sebagai Jenderal Pei datang seorang diri. Padahal di bawah perahu geladaknya, para pasukan Jingzhou telah bersiap untuk masuk ke wilayah kota Jing. Yang Chang tentu segera menerima tantangan duel dari Jingzhou itu. Dengan mulai mengepakkan payung 48 mata pedang, Jingzhou mulai menyerang Yang Chang. Tak disangka jurus gerakan payung feminim yang diajarkan Xiao Ai kemarin telah mampu membuat Jingzhou mengalahkan Yang Chang di ronde pertama. Sementara para pasukan Jingzhou mulai menerobos benteng kerajaan Nan dari bawah air. Entah dapat informasi dari mana mengenai serangan itu, King Ping bisa tahu dan ikut bergabung untuk menyerang kerajaan Nan. Setelah berhasil memasuki wilayah kerajaan Nan, King Ping dan yang lain segera mengeluarkan senjata crossbow-nya untuk menumbangkan para penjaga tower. Setelah itu, mereka semua mengeluarkan pedang payung untuk digunakan sebagai Beyblade dan meluncur ke depan. Yang Ping yang sedari tadi terkecoh melihat duel ayahnya, jadi segera kembali ke kota untuk menghadapi serangan para pasukan Jingzhou itu. King Ping langsung menghadapi Yang Ping yang baru datang itu. Sementara Jingzhou sayangnya malah kalah di pertarungan ronde kedua dan ketiga saat melawan Yang Chang. Jingzhou tentu tak bisa menerima kekalahan itu melihat bendera Panji Kota Jing yang belum ditumbangkan oleh pasukannya. Untuk itu, ia akhirnya memutuskan untuk meneruskan pertarungannya itu sekalipun itu artinya pertarungan duel sampai mati. Sementara itu, saat Tianzhan berhasil menumbangkan bendera Panji Kota Jing, Yang Ping berhasil menggagalkannya. Melihat hal itu, King Ping jadi berusaha keras untuk menyerang Yang Ping. Dan naasnya, gerakan pamungkas tombak pedang Yang Ping malah berhasil menyobek perut King Ping sampai sekarat. Saat hampir mati itu, King Ping menjelaskan kepada Yang Ping bahwa dirinya sebenarnya merupakan orang yang akan menjadi selirnya. Yang Ping dibuat tak percaya dengan hal itu, dan saat King Ping ingin mengembalikan belati pribadi Yang Ping, King Ping memanfaatkan hal itu untuk mengecoh dan menusukkan belati itu tepat di belakang leher Yang Ping. Sementara itu, Ziyu ingin mendengar pengakuan Xiao Ai mengenai apa yang telah diperbuatnya kemarin malam dengan Jingzhou. Xiao Ai hanya bisa mengaku bahwa apa yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Setelah itu, sebagai pelepas kepenatan emosi mengenai apa yang telah terjadi, Xiao Ai mengajak Ziyu untuk memainkan musik kecapi bersama. Ketikan mainan kecapi dengan tempo yang cepat itu menyimbolkan mengenai kejadian saat ini yang begitu kacau entah berantah. Musik kecapi itu juga telah sampai mengiringi gerilya Tianzhan yang akhirnya bisa meruntuhkan bendera Panji kerajaan Nan. Melihat hal itu, Yang Chang tentu jadi marah besar karena ternyata dirinya telah dikelabui Jingzhou. Ia yang naik darah itu pun segera menghabisi Jingzhou. Lalu saat Jingzhou akan ditebas menggunakan salah satu mata pedang payungnya, Jingzhou berhasil menghadangnya. Kemudian ia berhasil memanfaatkan serangan itu untuk membalik serangan mata pedang payungnya itu sampai menggores leher Yang Chang. Jingzhou dibuat tak menyangka bahwa dirinya ternyata malah bisa membunuh Yang Chang. Setelah itu, Jingzhou segera beranjak untuk mencari ibunya di kota Jing itu. Namun saat telah berhasil menemuinya, Jingzhou harus dibuat geram karena ibunya telah mati akibat tertusuk belati. Dan bersamaan dengan hal itu, Jingzhou dikeroyok oleh beberapa pendekar berjubah hitam. Jingzhou yang telah kehabisan tenaga seusai pertarungan dengan Yang Chang itu akan segera diakhiri hayatnya oleh mereka. Namun hal itu gagal karena tiba-tiba ada salah seorang pendekar utusan Raja Zheng yang berhasil menyelamatkan Jingzhou. Pendekar utusan Raja Zheng itu kemudian meminta Jingzhou agar kembali ke kerajaan Pei. Sementara Raja Zheng sendiri dibuat sangat shock mengetahui adiknya yang tewas akibat ikut penyerangan gerilya belusukan itu. Raja Zheng merasa telah lengah karena tidak mengawasi adiknya dengan ketat.
Sementara Zhou yang mau keluar dari tempat persembunyiannya harus berhadapan dengan beberapa prajurit pembunuh Raja Zheng. Lalu ketika Jingzhou telah sampai di aula besar Pai kembali, Raja Zheng beserta para menterinya tentu langsung menyambutnya dengan sukacita. Raja Zheng yang awalnya tak menyukai Jingzhou, kini ia jadi dibuat bangga dengan keberaniannya karena telah berhasil membunuh Yang Chang dan merebut kota Jing lagi. Dan sebagai hadiah atas perjuangan Jingzhou itu, Raja Zheng menyuruh semua menteri untuk keluar dari aula sebentar dulu terkecuali Menteri Luyan. Karena Raja Zheng telah mengetahui bahwa ternyata Menteri Luyan yang selama ini ia percayai merupakan seorang pengkhianat. Raja Zheng telah mengetahui bahwa ternyata ide menjadikan adiknya menjadi selir Yang Ping itu merupakan ulah Luyan. Ia pun segera menebas leher Menteri Luyan sampai tewas. Setelah itu tiba-tiba Raja Zheng memuji kemiripan wajah Jingzhou dengan wajah Jiu. Tak hanya baru mengetahui mengenai Luyan yang merupakan seorang pengkhianat, Raja Zheng juga telah mendapat informasi dari seorang menterinya bahwa Jingzhou selama ini tengah menjadi Jiu. Mengetahui hal itu, Xiao Ai tentu jadi panik, takut dirinya akan dihukum Raja Zheng atas kebohongan sandiwara selama ini. Namun Raja Zheng tampak tak mempermasalahkan mengenai hal itu, dan malahan setelah ini ia ingin menjodohkan Jingzhou dengan Xiao Ai. Raja Zheng dapat menyadari kalau mereka berdua telah saling menyukai, dan tak lama kemudian salah seorang pendekar suruhan Raja Zheng datang sambil membawa sebuah kotak kayu. Raja Zheng menuturkan kepada Jingzhou dan juga Xiao Ai bahwa dirinya telah mengutus beberapa pendekar simpanannya untuk membunuh Ziyu dengan membawa kepalanya. Lalu Raja Zheng pun mulai membuka kotak kayu itu, sambil menjelaskan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa selama ini Ziyu bersembunyi untuk mencari kesempatan mengkudeta tahtanya. Namun yang terjadi, Raja Zheng malah terbunuh tertusuk pedang dari belakang oleh Ziyu. Ternyata Ziyu tidak berhasil dibunuh dan tadi ia memang menyamar menjadi pendekar bawahan Raja Zheng. Setelah itu Ziyu menyuruh Jingzhou untuk melakukan finishing kepada Raja Zheng. Ziyu menuturkan bahwa ibu Jingzhou pasti dibunuh oleh para utusan Raja Zheng. Dan sebagai keberhasilannya mengalahkan Yang Chang, Ziyu merelakan Xiao Ai menjadi milik Jingzhou. Jingzhou pun kemudian segera beranjak berdiri dan mengambil pedang milik Raja Zheng untuk melakukan finishing. Namun saat akan menghunuskan pedang, Ziyu dari belakang ternyata juga menghunuskan pedang. Untuk membunuh Jingzhou sebagai balasan telah berani menjamah istrinya kemarin malam. Naasnya Jingzhou berhasil membalikkan hunusan pedangnya dan menusuk perut Ziyu berkali-kali. Jingzhou merasa lebih mempercayai bahwa yang membunuh ibunya pasti utusan Ziyu, karena selama ini yang mengetahui keberadaan ibunya dengan pasti hanya dia. Setelah itu, untuk mengakhiri dunia identitas gelapnya menjadi seorang bayangan, Jingzhou memanfaatkan situasi itu untuk membuat sebuah skenario bahwa Raja Zheng telah dibunuh oleh seorang penyusup alias Ziyu dan dirinya berhasil membunuh penyusup itu. Jingzhou telah memutuskan untuk menjadi Raja Pai selanjutnya sebagai bayaran atas pertarungan yang ia hadapi kepada kerajaan oposisi selama ini. Jingzhou berterima kasih kepada Xiao Ai karena telah selalu mendampinginya selama ini sambil mengembalikan wadah salep yang telah diberikannya. Setelah itu, Jingzhou segera keluar dari aula besar kerajaan Pai itu untuk mendeklarasikan kepada semua menteri mengenai skenario pembunuhan yang barusan ia buat. Xiao Ai yang semakin kacau pikirannya karena diperlihatkan kejadian yang begitu spontan, terlebih suaminya juga telah mati, jadi ingin segera keluar dari aula itu juga. Namun ia harus dibuat merasa terlambat karena sepertinya semua menteri telah sepakat untuk mengangkat Jingzhou sebagai raja baru kerajaan Pai. Tampak sepertinya Xiao Ai belum siap untuk menjadi permaisuri bagi Jingzhou.